Halo teman-teman, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema konsep manajemen pemasaran, jenis-jenis pasar, dan konsep pemasaran. Kami dari kelompok 10, 1 Clara Cecilia Anna L, NPM 218330050, 2 Esther Rosmauli Siagian, NPM 218330001, 3 Samuel Efranata Siburian, NPM 218330049, 4 Sulpiana Pusunggu 218330061, 5 Wilda Artadi Sitorus Pane, NPM 218330056. Kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Medan Area. Definisi manajemen pemasaran yang pertama. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, dan pengawasan. Definisi manajemen pemasaran yang kedua. Manajemen pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, menerapkan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Fungsi manajemen pemasaran ada 5, yaitu 1. Analisis pasar, 2. Segmentasi pasar, 3. Menetapkan pasar sasaran, 4. Penempatan pasar, 5. Perencanaan pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran dapat diartikan yaitu sebagai berikut. 1. Analisis pasar, yaitu untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan dan keinginan konsumen. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses kegiatan analisis pasar, yaitu analisis terhadap peluang dan ancaman serta analisis perilaku konsumen. Yang kedua, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membangun suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, di mana setiap kelompok mempunyai ciri yang hampir sama. Dengan melakukan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya di bidang pemasaran dapat digunakan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menetapkan pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran berarti memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi bagian pasar atau ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia nasabah, pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen. Struktural yang menarik dilihat dari segi profitabilitas dan sasaran sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, penempatan pasar. Perusahaan yang baru harus mampu melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya sendiri. Kotler tahun 1992 menerangkan ada dua pilihan, yaitu 1. Menempatkan diri di sebelah salah satu pesaing yang ada dan berjuang untuk mendapatkan bagian pasar. Yang kedua, mengembangkan sebuah produk yang hari ini belum pernah ditawarkan pada pasar. Yang kelima, perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran bertujuan untuk memberikan pendekatan yang sistematis dan rapi bagi perusahaan dengan cara menyeimbangkan
dan menyelaraskan kegiatan pemasaran yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran. Tujuan manajemen pemasaran ada 5, yaitu 1. Menciptakan demand atau permintaan. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, menciptakan pelanggan baru. Yang keempat, memuaskan pelanggan. Yang kelima, mencitrakan produk yang baik di mata publik. Tugas manajemen pemasaran. Tugas pokok manajemen pemasaran atau marketing manajemen ialah memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan serta pengembangan perusahaan. Bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam dunia bisnis. Marketing mix juga dapat diartikan sebagai strategi kombinasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran. Konsep bauran pemasaran. Awalnya konsep bauran pemasaran itu dikenal dengan istilah 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Kemudian pakar marketing Boom dan Bittner menambahkan bauran pemasaran dengan bisnis jasa menjadi 7P, yaitu Product, Price, Place, Promotion, Process, People, and Physical Evidence. Yang pertama adalah produk atau produk. Produk yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dijual dalam bisnis atau perusahaan, baik itu barang maupun jasa yang memiliki nilai guna serta sedang dibutuhkan oleh banyak konsumen. Kunci keberhasilan pemasaran produk itu adalah barang dan jasa tersebut haruslah menjawab kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah price atau harga. Price atau harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang dijual. Harga sudah menjadi aspek yang tidak kalah penting, maka penentuannya perlu pertimbangan yang matang. Hal ini karena seringkali konsumen yang menggunakan harga sebagai bahan pertimbangan sebelum membeli suatu barang maupun jasa. Yang ketiga adalah place atau tempat. Tempat ini maksudnya adalah lokasi untuk melakukan proses jual beli produk, baik barang maupun jasa. Konsep ini sangat penting terutama bagi usaha konvensional. Perusahaan dengan bisnis konvensional harus paham betul di mana lokasi yang strategis, setidaknya yang mudah dikunjungi oleh konsumen. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Tujuan utama dari promosi adalah supaya konsumen lebih mengenal serta merasa tertarik untuk mencoba membeli produk, baik itu produk berupa barang maupun jasa. Dalam kegiatan promosi, perusahaan harus mampu mengubah persepsi konsumen menjadi positif terhadap produk yang dijual. Yang kelima adalah proses. Proses merupakan gabungan dari keseluruhan aktivitas, mulai dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, mekanisme, serta hal-hal rutin lainnya. Seluruh aktivitas tersebut berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Yang keenam adalah people atau orang. Yang dimaksud people di sini tentu bukan hanya konsumen saja, namun seluruh sumber daya manusia yang terlibat, termasuk pekerja hingga tim bisnis. Khusus untuk aspek ini sangat penting untuk diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan setiap orang tentunya punya kecenderungan yang berbeda dalam mengelola bisnis. Namun sumber daya manusia yang berhubungan langsung dengan pelayanan dianggap sebagai bagian paling vital. Bagian sumber daya manusia pelayanan akan langsung dapat mempengaruhi persepsi pembeli, pribadi pelanggan, sekaligus pelanggan lain yang ada di lingkungan pelayanan tersebut. Yang ketujuh adalah physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik atau physical evidence yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai pendukung berjalannya sebuah bisnis. Untuk bisnis skala besar, sudah pasti semakin banyak membutuhkan perangkat. Selain itu akan semakin kompleks pula fungsi serta penggunaannya. Filsafat pemasaran. Pengertian pasar atau definisi pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli barang dan jasa. Menurut Kotler,
Pemasaran adalah sebagai sesuatu proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan usahakan melalui penciptaan, pertukaran yang dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, atau permintaan seseorang atau kelompok. Hai, saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran. Konsep pemasaran dibagi menjadi 5, yaitu 1. Production concept atau konsep produksi. 2. Product concept atau konsep produk. 3. Selling concept atau konsep penjualan. 4. Marketing concept atau konsep pemasaran. 5. Social concept atau konsep pemasaran sosial. 1. Production concept atau konsep produksi. Filsafat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia dan harganya terjangkau, serta manajemen harus bekerja keras untuk memperbaiki produksi dan efisiensi distribusi. Konsep ini adalah filsafat paling tua digunakan dalam penjualan. Konsep ini masih berlaku dan bermanfaat pada 2 situasi. Situasi pertama, bila permintaan akan produk lebih besar dari penawarnya. Situasi kedua terjadi kalau biaya produk terlalu tinggi dan perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkannya. 2. Produk konsep atau konsep produk. Filsafat bahwa konsumen akan menyukai produk bermutu terbaik dan sifat paling inovatif, dan organisasi harus mencurahkan energi untuk terus-menerus melakukan perbaikan produk. 3. Selling konsep atau konsep penjualan. Filsafat bahwa konsumen tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup, kecuali organisasi mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak dicari, yaitu barang yang mungkin tidak terpikirkan untuk dibeli oleh konsumen. Contohnya ensiklopedia, asuransi, dan lain-lainnya. 4. Marketing konsep atau konsep pemasaran. Filsafat manajemen pemasaran ini berkeyakinan bahwa pencapaian sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar. Sasaran dan penyampaian kepuasan didambakan itu lebih efektif dan efisien daripada pesaing. 5. Social konsep atau konsep pemasaran sosial. Filsafat bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar, serta menyerahkan kepuasan yang didambakan itu secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing, dengan cara yang bersifat memelihara dan memperbaiki kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep ini mengajak pemasar membangun pertimbangan sosial dan etika dalam praktek pemasaran mereka. Hal ini agar dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan 3 faktor yang penting, yaitu 1. Laba perusahaan, 2. Pemuas keinginan konsumen, 3. Kepentingan publik. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar dibedakan menjadi 9 jenis. Yang pertama, jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, jenis pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. Ketiga, jenis pasar menurut luasnya kegiatan distribusi. Keempat, jenis pasar menurut fisik pasar. Kelima, jenis pasar berdasarkan manajemen pengelolaan. Keenam, jenis pasar berdasarkan manajemen pelayanan. Ketujuh, jenis pasar berdasarkan jumlah barang yang dijual. Kedelapan, jenis pasar abstrak atau pasar tidak nyata. Kesembilan, jenis pasar menurut bentuk dan strukturnya. 1. Jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan suatu barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 2. Pasar faktor produksi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pasar faktor produksi alam, kedua pasar faktor produksi tenaga kerja, ketiga pasar faktor produksi modal. 2. Jenis pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, pasar kaget.
Pasar kaget adalah salah satu pasar yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Kedua, pasar harian. Pasar harian adalah suatu kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang berlangsung setiap hari, dan barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang dari kebutuhan sehari-hari. Ketiga, pasar mingguan. Pasar mingguan adalah suatu kegiatan pertemuan antara penjual dan pembeli yang berlangsung seminggu sekali. Keempat, pasar bulanan. Pasar bulanan adalah salah satu pasar yang diselenggarakan 1 kali dalam 1 bulan dan biasanya menjual barang-barang tertentu. Kelima, pasar tahunan. Pasar tahunan adalah salah satu pasar yang diselenggarakan 1 kali dalam 1 tahun dan biasanya bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk baru. Ketiga, jenis pasar menurut luasnya kegiatan distribusi dibagi menjadi 4. 1. Pasar setempat atau pasar lokal. 2. Pasar daerah. 3. Pasar nasional. 4. Pasar internasional. 4. Jenis pasar menurut fisik pasar. Pasar konkret atau pasar nyata adalah sebuah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Penjual dan pembeli bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual-beli atau tawar-menawar. Kelima, jenis pasar berdasarkan manajemen pengelolaan dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pasar tradisional. Pasar tradisional adalah salah satu pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Kedua, pasar modern. Pasar modern adalah salah satu pasar yang dibangun oleh pihak pemerintah, swasta, dan koperasi yang dikelola secara modern. 6. Jenis pasar berdasarkan manajemen pelayanan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pasar swalayan atau supermarket. Pasar swalayan adalah salah satu pasar yang menyediakan barang-barang kebutuhan masyarakat. Pembeli bisa memilih barang secara langsung dan melayani diri sendiri. Kedua, pertokoan. Pertokoan adalah suatu bangunan pertokoan yang berdiri di tepi jalan. Ketiga, mall atau supermall. Mall atau plaza atau juga supermall adalah suatu tempat atau bangunan untuk usaha yang lebih besar yang dimiliki atau disewakan, baik pada perorangan, kelompok, atau koperasi. 7. Jenis pasar berdasarkan jumlah barang yang dijual dibagi menjadi 2. Yang pertama, pasar eceran. Pasar eceran adalah suatu tempat kegiatan atau usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai kecil. Kedua, pasar grosir. Pasar grosir adalah suatu tempat kegiatan atau usaha perdagangan yang menjual barang dalam partai besar. Misalnya, lusinan, kodian, 1 dus, 1 karton, dan lain-lainnya. 8. Jenis pasar abstrak atau pasar tidak nyata dibagi menjadi 5. Yang pertama, pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek. Kedua, pasar modal. Pasar modal adalah tempat perdagangan saham, yaitu bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Ketiga, pasar barang berjangka. Pasar barang berjangka adalah sarana untuk suatu kegiatan jual-beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, seperti Bursa Berjangka Jakarta. Keempat, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu kegiatan untuk dapat mempertemukan antara pencari kerja dengan yang membutuhkan pekerjaan. Kelima, pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah tempat kegiatan memperjualbelikan valuta asing. 9. Jenis pasar menurut bentuk dan strukturnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan mereka sudah sama-sama mengetahui keadaan pasar. Kedua, pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3. Yang pertama, pasar monopoli. Kedua, pasar oligopoli. Ketiga, pasar monopolistik. Strategi pemasaran produk. Strategi pemasaran produk adalah usaha dalam memasarkan sebuah produk, barang, atau jasa dengan cara tertentu sehingga penjualan akan meningkat. Strategi pemasaran dapat diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk mencapai target tertentu. Strategi pemasaran produk yang dapat dilakukan yaitu 1.
kenali pasar atau pelanggan. 2. Memilih lokasi pasar yang tepat. 3. Manfaatkan media sosial. 4. Menawarkan promo yang menarik. 5. Mengikuti tren atau perkembangan zaman. Contoh kasus, manajemen pemasaran Coca-Cola. Coca-Cola memiliki beberapa program untuk mendukung penjualan dan pemasaran produk-produknya. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, yaitu sebagai berikut. 1. Program promosi. Mereka mempunyai program promosi yang beragam, yang tidak hanya untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran, tetapi juga meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk. Yang kedua, layanan konsumen. Di Coca-Cola Customer Service System, sistem pelayanan pelanggan didesain untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen secara terus-menerus terhadap produk-produk Coca-Cola dengan menyediakan pelayanan dan optimal kepada seluruh pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Dari persentase di atas dengan tema konsep manajemen pemasaran, jenis-jenis pasar, dan konsep pemasaran dapat disimpulkan sebagai berikut. Kesimpulan, manajemen pemasaran atau marketing manajemen yang baik akan menentukan keberhasilan suatu perusahaan di masa mendatang. Dengan langkah-langkah dan konsep pemasaran yang optimal, maka bisa dipastikan perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang maksimal dan bermanfaat juga untuk pihak-pihak yang ada di dalamnya. Untuk membangun manajemen pemasaran yang baik, tentunya harus ada analisa, perencanaan, penerapan, controlling pada semua rencana. Jika semua sudah dilakukan dengan benar, maka perusahaan bisa berkembang lebih baik. Manajer pemasaran diharapkan bisa memunculkan imajinasi yang tepat dan kreatif dalam melakukan perencanaan guna menguasai kondisi pasar yang berubah dan juga membutuhkan keterampilan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan perusahaan dinamis yang terbesar luas. Manajemen pemasaran yang baik juga memiliki tujuan untuk mengetahui konsumen dengan baik, sehingga perusahaan dapat menawarkan barang dan jasa serta pelayanan